Saya ingin meluangkan waktu beberapa menit hari ini dan sekali lagi, menyambut Anda di Life Changer International Church dari manapun Anda terhubung. Saya ingin mendorong Anda untuk tetap terhubung. Saya ingin mendorong Anda untuk mengetahui bahwa ada kekuatan dalam persekutuan kita bersama. Ada kekuatan dalam hubungan kita bersama. Alkitab berkata, seseorang dapat membuat 1000 penerbangan dan 2 dapat menempatkan 10.000 penerbangan. Bahkan, mungkin ada sesuatu dalam hidup Anda saat ini yang perlu disingkirkan. Jadi mari kita sepakati bersama. Kami adalah gereja, gerbang neraka tidak dapat menahan gereja. Gerbang neraka tidak akan melawan gereja. Jadi kami adalah gereja di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Yesus berkata bahwa aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, saya hanya berdoa terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih atas koneksi yang kita miliki. Terima kasih bahwa kami dapat menempatkan 10.000 untuk penerbangan, $10.000 hutang. 10.000 setan dari neraka. 10.000 pikiran menentang kita yang menuduh kita dan mengutuk kita. Kami menempatkan pikiran itu. Sebuah penerbangan. Kami membuat musuh-musuh itu terbang. Ayah, kami berterima kasih itu. Apapun yang datang terhadap saudara saya, saudara perempuan saya sedang menonton. Menghubungkan sekarang harus melarikan diri dalam nama Yesus. Apa yang datang melawan kita? 1 cara harus melarikan diri, 7 cara. Saya memerintahkan penyakit untuk melarikan diri. Saya memerintahkan kecemasan dan ketakutan untuk melarikan diri. Saya memerintahkan rasa tidak aman dan perasaan rendah diri untuk melarikan diri. Saya memerintahkan penghukuman, dan pikiran tuduhan terhadap Anda penghukuman, yang dibawa iblis terhadap Anda. Saya perintahkan mereka yang menangkap suara-suara itu untuk dibungkam dalam nama Yesus. Amin. Yah, saya hanya berbicara berkat atas Anda. Dan terima kasih telah terhubung hari ini dan mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Dan benar-benar hari ini, Tuhan memberi saya sebuah kata untuk Anda dan Dia berbicara kepada saya baru-baru ini dan hanya memberi saya satu kata ini. Jadi saya akan membangun dari satu kata ini dan kata itu benar-benar merupakan jawaban atas apa itu kekristenan. Ini adalah jawaban untuk apa hidup ini. Ini adalah jawaban untuk mungkin apa yang perlu dipecahkan atau diperbaiki dalam hidup Anda saat ini. Mungkin Anda memiliki situasi dengan seseorang yang sedang berselisih atau Anda memiliki sesuatu yang telah merusak hubungan Anda. Dan itulah kata yang Tuhan berikan kepada saya hubungan. Karena ketika sampai pada itu, semua kehidupan dibangun di sekitar hubungan. Hubungan adalah tentang kehidupan dan Tuhan. Ketika Dia menciptakan dunia, Dia memikirkanmu ketika Dia memikirkan gereja, ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Dia memiliki kita dalam pikiran. Kami selalu dimaksudkan untuk menjadi. Anda selalu dimaksudkan untuk menjadi. Anda adalah ide Tuhan. Aku adalah ide Tuhan. Tuhan ingin memperluas siapa Dia dan apa Dia dan semua yang Dia miliki dan semua kebaikan yang Dia bawa, semua kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dia ingin membaginya dengan kami. Dia ingin berbagi yang Dia inginkan. Dia begitu penuh dengan kebaikan. Dia begitu penuh cinta padamu. Begitu penuh urapan dan kuasa dan hikmat, dan kesehatan, dan kesejahteraan, dan kekayaan, dan berkat, dan kelimpahan sehingga Dia ingin membagikannya. Itu meluap keluar dari dirinya dan Dia ingin membaginya dengan Anda. Dan itulah sebenarnya persaudaraan. Ini adalah berbagi kehidupan. Ini adalah pertukaran kehidupan. Ini adalah pertukaran kehidupan. Sebenarnya kata persekutuan berasal dari kata koinonia, dari situlah kita mendapatkan kata koin dari mana koin ditukar. Di mana uang dipertukarkan, di mana ada pertukaran. Satu hal untuk persekutuan lainnya adalah ada hubungan pertukaran. Apakah ada pertukaran satu sama lain? Saya membagikan sesuatu yang saya miliki. Anda berbagi sesuatu yang Anda miliki. Kami berbagi untuk membuat satu sama lain lebih baik. Itu adalah hubungan. Itulah yang Tuhan mulai. Ketika Dia menciptakan alam semesta, seluruh tujuannya adalah untuk memiliki sebuah keluarga dan seluruh tujuannya untuk memiliki Anda dan saya. Karena putra dan putrinya dan sejarah adalah kisah segalanya dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu adalah semua tentang keluarga. Tuhan memulai sebuah keluarga dengan Adam Hawa. Mereka adalah sebuah keluarga. Adam dan Hawa bukanlah sebuah keluarga. Tuhan, Adam, dan Hawa adalah sebuah keluarga. Anda lihat, itu bukan hanya suami dan istri. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi orang tua dan anak-anak. Itu dimaksudkan untuk menjadi ayah, Tuhan, dan orang tua dan anak-anak. Tuhan dan kamu adalah keluarga. Anda dan saya, dan Tuhan keluarga kita. Itulah yang membuat keluarga-keluarga benar-benar tidak lengkap tanpa Tuhan karena keluarganya,
Hubungan adalah idenya dan seluruh hidupnya, seperti dalam bisnis. Ini semua tentang hubungan. Dalam olahraga adalah semua tentang hubungan. Pikirkan tentang apapun dalam hidup adalah tentang hubungan. Ini tentang koneksi, tentang tim. Ini tentang keluarga. Ini adalah tentang membawa kekuatan yang lebih besar satu sama lain melalui kekuatan dan karunia yang kita masing-masing miliki dalam Yesus, hubungan yang Dia ingin miliki dengan kita. Melihat, saya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam dirinya. Dan kita akan makan malam dengan dia dan dia dengan saya. Anda tahu, tidak ada penghakiman yang dibicarakan di sini. Tidak ada kemarahan di sini. Tidak ada motif tersembunyi lainnya di sini. Yesus ingin masuk dan makan bersama Anda dan Anda bersamanya. Dia ingin makan dengan saya dan saya dengan dia. Ketika Anda berpikir tentang makan dengan seseorang, aku suka itu. Kata ini digunakan untuk makan. Anda tahu, ketika Anda pergi makan malam dengan seseorang, hal ini dianggap sebagai santai. Anda memikirkan kenikmatan waktu santai. Anda berpikir untuk tidak terburu-buru. Anda tahu, tidak memasukkan makanan ke mulut Anda ke tenggorokan. Anda benar-benar menikmati momen dan menikmati hubungan dengan siapapun yang Anda makan bersama. Inilah yang Tuhan selalu maksudkan. Inilah yang kita temukan Tuhan lakukan dengan Adam dan Hawa ketika Dia pertama kali menciptakan mereka. Itulah yang kita temukan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Mereka duduk untuk makan, Dia memberi makan orang banyak dan Dia memberi makan semua orang di sana makan bersamanya. Dan Yesus memiliki perjamuan terakhir. Dan apa yang Dia lakukan? Dia sedang makan bersama murid-muridnya. Dan apa yang kita lihat Dia lakukan setelahnya? Dia telah bangkit dari kematian. Dia sedang makan dengan dua orang di jalan ke Emmaus, ketika mereka mengundangnya ke rumah mereka. Kita melihat Yesus ketika Dia setelah kebangkitan. Dia ada di pantai. Dan apa yang Dia lakukan? Dia sedang menyiapkan ikan untuk dimakan. Dan mengundang para murid untuk sarapan bersamanya. Seperti inilah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan, di dalam iblis. Itu telah merusak gambaran kekristenan ini. Gambaran kekristenan yang saya lihat adalah semua tentang gambaran kekristenan, bahwa Yesus datang untuk membangun adalah semua tentang hubungan. Dia datang untuk memulihkan keluarga Adam dan Hawa, menghancurkan keluarga, bahwa hubungan mereka dengan Tuhan dengan masuk ke dalam persekutuan dengan ular dan dengan kebohongan ular, dan Yesus datang untuk memulihkan semua yang Dia datang untuk memulihkan kita ke hubungan kita dengan Tuhan sebagai keluarga. 6. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dia mengatakan tidak ada yang datang ke Ayah, kecuali melalui saya. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kemana? Dia adalah jalan di mana Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan dari apa? Dia adalah jalan menuju Ayah. Dia adalah kebenaran tentang Ayah dan Dia mewakili kehidupan Ayah dan Dia membawa kita kepadanya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Katanya, pada akhirnya Yesus tidak datang mati begitu saja karena dosa-dosa kita. Dia datang untuk membawa kita ke Ayah. Dia datang untuk memperkenalkan kami kepada Ayah. Dia datang untuk membawa kita ke dalam hubungan dengan Ayah. Kekristenan adalah tentang hubungan. Tetapi terkadang orang merasa malu dengan hubungan mereka dengan Tuhan, dan saya ingin Anda bebas dari rasa malu itu. Saya malu dengan hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak cukup berdoa. Saya tidak cukup membaca. Saya tidak melakukan ini cukup. Saya tidak melakukan itu cukup. Saya tidak mendengarkan. Dan tidak ada rasa malu dalam hubungan ini dengan Tuhan. Dia menghilangkan rasa malu kita. Dia ingin bersekutu dengan Anda. Dia ingin menghabiskan waktu dengan Anda. Jika Anda belum menghabiskan waktu dengan Tuhan dan Anda merasa seperti saya tidak benar-benar membuat prioritas dalam hidup saya untuk membaca Alkitab saya, berdoa untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mendengarkan suaranya. Tidak apa-apa, bahwa Anda belum menjadikannya prioritas sampai saat ini. Tetapi tidak apa-apa untuk meninggalkannya tanpa menjadi prioritas dalam hidup kita. Tidak apa-apa untuk bergerak maju tanpa itu menjadi prioritas dalam hidup kita, karena itulah yang akan membawakan Anda sukacita. Itulah yang akan membawa Anda damai, damai Tuhan. Tidak mengatakan dengan baik, saya tidak bisa melakukan itu dengan Anda belum melakukannya cukup lama. Anda belum cukup konsisten. Anda belum setia. Dengar, hubungan kita dengan Tuhan tidak dibangun di atas janji-janji. Kita menjadikan Tuhan hubungan kita dengan Tuhan. Dibangun di atas janji-janji, Dia membuat kita, dan Dia hanya ingin kita menikmati dan melangkah ke dalam kenikmatan hubungan ini untuk kembali ke Wahyu. Aku suka ini. Saya menyukai bagian tulisan suci ini dalam beberapa terjemahan lainnya. Saya akan membacakan untuk Anda dari terjemahan Passion. Melihat, saya berdiri di pintu. Yesus berkata mengetuk, "Jika hatimu ingin mendengar suaraku dan kamu membuka pintu di dalam,
Aku akan masuk ke dalammu dan aku akan berpesta denganmu dan kamu akan berpesta denganku. Anda berpikir tentang ini? Kata-kata ini pesta. Ini adalah hubungan yang Tuhan ingin miliki dengan kita dalam terjemahan pesan. Lihat, aku. Yesus berkata, lihatlah. Dia bilang, lihat aku. Aku berdiri di pintu. Saya mengetuk, jika Anda mendengar saya memanggil dan membuka pintu. Saya akan masuk dan duduk untuk makan malam bersama Anda dan tidak pernah mau kalah adalah versi Amplified dari Alkitab juga. Dan ada sesuatu yang sangat kuat di sini yang Yesus katakan. Dan dikatakan, lihatlah aku berdiri di pintu gereja. Dan terus-menerus mengetuk. Anak laki-laki, ini sangat kuat. Ketika Anda memikirkan hal ini, dia berdiri di pintu gereja. Jadi dalam beberapa hal kita dapat mengatakan bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Dia sedang berbicara dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia sedang berbicara dengan orang-orang yang merupakan bagian dari gereja, bagian dari keluarga Allah dan dia berkata, lihatlah aku berdiri di pintu gereja dan aku terus-menerus mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya dan aku akan memulihkan dia dan dia bersamaku. Wow! Saya suka janji ini. Dia bilang, aku akan masuk dan aku akan makan bersamanya. Dia bilang, aku akan memulihkannya dan dia akan makan denganku. Itu adalah janji yang Yesus buat untuk Anda. Ini adalah janji yang Yesus buat kepada saya dan bertanya-tanya apakah Yesus sedang berdiri di depan pintu gereja-gereja di hari-hari yang kita tinggali ini dan berkata, saya ingin makan malam dengan Anda. Kalian melakukan gereja dengan sangat baik. Kalian melakukan gereja seperti cara terbaik. Anda tahu caranya tetapi sebenarnya yang saya inginkan adalah saya ingin berbicara dengan Anda. Aku ingin kau mendengar suaraku. Saya ingin Anda membuka pintu dan membiarkan saya masuk sepenuhnya. Aku ingin masuk dan makan denganmu. Aku ingin memulihkanmu. Aku ingin menyembuhkanmu. Aku ingin mengisimu. Saya ingin mengenalmu. Dan dia ingin mengenalmu. Dia ingin mengenal saya. Anda tahu, dalam Ibrani pasal 1, Yohanes saya suka ayat ini. Ini semua tentang hubungan. Yesus baru saja bangkit dari kematian, dan Maria menempel padanya. Dan Yesus berkata berhenti menempel padaku karena aku belum naik ke Ayah. Tetapi pergi ke saudara-saudaraku dan berkata, kepada mereka, aku naik ke Ayahku dan Ayahmu kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Perhatikan Yesus tidak pernah menggambarkan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan daripada apa yang dia tawarkan kepada kita. Bahkan, dia menawarkan kita dan menggambarkannya sebagai hubungan yang sama dengan Tuhan yang dia miliki. Dia berkata, beritahu saudara-saudaraku, aku naik ke Ayahku dan Ayahmu kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus mengatakan Ayahku adalah Ayahmu. Tuhanku adalah Tuhanmu, tidak ada bedanya. Dia tidak lebih ayah Yesus daripada dia adalah milikmu. Dia tidak lebih ayah saya daripada dia milikmu. Dia bukan lagi ayahmu daripada dia milikku. Dia sama-sama milik ayahmu, sama-sama milikku. Dia sama-sama Tuhanku. Dia sama milikmu. Dia sama-sama ayah Yesus. Dia sama ayah saya. Dia sama-sama milik Yesus Tuhan. Dia sama-sama Tuhan kita. Wow, itu indah. Yesus ingin berbagi hubungan intim yang dia miliki, dia ingin kita mengalami hubungan intim yang sama. Nah, apa yang kita butuhkan untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Kita perlu tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Roma pasal 4 mengatakan berbahagialah orang yang tahu dosanya diampuni. Yesus telah mengampuni Anda melalui darahnya yang tercurah, 2000 tahun yang lalu. Tetapi berkat, sukacita, kehidupan yang sebenarnya datang dari mengetahui diyakinkan bahwa Anda diampuni untuk memiliki keintiman ini dengan saya ingin Anda mengalami keintiman dengan Tuhan. Yesus berkata ini adalah hidup yang kekal. Ini adalah hidup yang kekal bahwa mereka akan mengenal saya bahwa mereka akan mengenal Anda. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah kamu utus. Inilah hidup yang kekal agar mereka mengenalmu. Satu-satunya Tuhan yang benar bahwa mereka mengenal Anda yang tidak juga digunakan. Ini adalah kata yang sama persis yang digunakan dalam Lukas pasal 1. Saya pikir tepat di sekitar ayat 34, di suatu tempat. Ketika malaikat berkata, apa yang ada di dalam dirimu dikandung, anak di dalam dirimu dikandung oleh Roh Kudus dan Maria berkata, tetapi aku bahkan belum mengenal seorang pria pun. Bagaimana saya bisa hamil ketika saya belum mengenal seorang pria? Dia bilang aku belum mengenal seorang pria. Itu adalah kata yang sama. Dengan kata lain, dia tidak mengalami keintiman yang akan menciptakan keintiman kehamilan, menciptakan kehamilan. Dan dia berkata, saya belum memiliki keintiman dengan pria manapun.
namun saya hamil dan itu adalah kata yang sama untuk diketahui. Inilah hidup yang kekal agar mereka mengenalmu. Bahwa kita akan memiliki keintiman dengan Tuhan dan itu akan menuntun keintiman kita dengan Tuhan akan membawa pada kehamilan janji-janji. Keintiman kita dengan Tuhan akan menuntun pada kehamilan tujuan. Keintiman kita dengan Tuhan akan datang dan menciptakan kehamilan berkat dalam kehamilan kebijaksanaan dan doa. Badan kepuasan kehamilan. Kita hamil dengan janji-janji Tuhan. Kita hamil dengan hadirat Tuhan. Kita hamil dengan kuasa Tuhan. Kita hamil dengan tujuan Tuhan, karena keintiman menghasilkan kehamilan, dan itulah yang dia bicarakan tentang mengenal Tuhan dengan cara itu. Bukan hubungan yang jauh ini bahwa Tuhan, Anda tahu, saya berada di titik terendah lagu saya. Yang tersisa hanyalah berdoa. Saya kira semua yang saya miliki, satu-satunya pilihan terakhir saya adalah datang kepada Anda. Itu bukan jenis hubungan yang Tuhan ingin miliki dengan Anda. Sekarang dia akan merespons dan dia datang untuk Anda di saat-saat seperti tapi dia ingin mengenal Anda lebih dekat dan dia ingin Anda merasakan kebebasan sehingga dosa-dosa Anda diampuni. Jadi Anda bisa pergi dengan bebas kepada Ayah dengan darah Yesus. Kita bisa datang dengan berani ke kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat dan kasih karunia untuk membantu di saat kita membutuhkan keintiman ini. Dengan Tuhan. Sudah, harus ada perasaan mengetahui bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni. Dosa-dosa Anda diampuni. Dia telah membasuh mereka. Dia tidak mengingat mereka lagi. Jadi jangan biarkan diri Anda dosa. Bahkan salah satu dari Anda membuat yang Anda lakukan kemarin atau pagi ini atau hari ini, atau apa yang akan terjadi besok. Itu tidak memisahkan Anda lagi karena Yesus telah menghapus pemisahan dan Dia telah menciptakan hubungan antara Anda dan Ayah dan mendengarkan. Jangan biarkan hal itu menghentikan Anda. Ah, aku berdosa. Saya tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Hentikan itu. Itu bohong. Anda dapat berbicara dengan Tuhan tentang apa saja kapan saja dan ketika Anda membutuhkan bantuan Anda pergi ke Tuhan, pergi ke takhta kasih karunia-Nya untuk menerima belas kasihan dan menemukan rahmat untuk membantu pada saat Anda membutuhkan membiarkan dosa Anda mengganggu keintiman Anda dengan Tuhan. Tuhan tidak begitu rapuh. Tuhan tidak terlalu sensitif sehingga setiap kali Anda membuat kesalahan atau setiap kali Anda melakukan kesalahan sehingga Tuhan entah bagaimana menarik diri dari kita. Alkitab berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Jadi Dia tidak menarik diri dari kita. Jadi berhentilah membiarkan hal itu. Membuat Anda menarik diri darinya berbicara dengannya secara terbuka. Ya, Tuhan, aku benar-benar kacau, tapi aku tahu aku sudah dimaafkan. Saya tahu itu, tetapi saya hanya ingin berterima kasih sekali lagi karena telah memaafkan saya 2000 tahun yang lalu, dan tidak ada satupun dari masa lalu saya yang dapat saya untuk berbicara dengan Anda dan menerima dari Anda, dan bersekutu dengan Anda dan menikmati kesenangan Anda. Ya Tuhan, makan bersamanya adalah kenikmatan. Makan malam dengannya adalah kenikmatan. Makan malam dengan Dia adalah kenikmatan dan duduk di meja dengan Yesus. Itu adalah kenikmatan. Kami memiliki vis satu terjemahan menggunakan Feast with God, pesta bersama Yesus. Itulah persaudaraan. Inilah kedekatan yang Tuhan inginkan dengan Anda. Jadi keintiman. Dimulai dengan mengetahui bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni, keintiman berlanjut dengan mengetahui bahwa Anda diinginkan. Anda tidak ditoleransi, Anda dirayakan oleh Tuhan. Tuhanmu menginginkanmu. Anda selalu dimaksudkan untuk menjadi. Anda selalu tujuan Tuhan. Anda selalu menjadi biji matanya. Rakyatnya adalah segalanya baginya. Anda melihat Anda adalah segalanya baginya. Melakukan segalanya untuk kita? Jika Anda adalah satu-satunya, Yesus akan tetap mati di kayu salib. Yesus akan tetap datang untuk Anda. Dia tidak datang untuk sekelompok orang yang tidak jelas. Dia datang untuk individu, satu persatu. Masing-masing dari kita secara unik dan individual diciptakan oleh Bapa Surgawi kita. Dan masing-masing dari kita sangat dicintai dan diinginkan. Demi Allah, Ia berkehendak. Anda jadi harus tahu bahwa Anda diampuni melalui darah Yesus. Anda harus tahu bahwa Anda diinginkan dan diinginkan. Anda harus tahu bahwa Anda dikenal. Jika Anda menginginkan keintiman dengan Tuhan, Anda harus tahu bahwa Dia mengenal Anda secara mendalam. Dia tahu segalanya tentang Anda. Jadi Anda bersikap jujur dan transparan adalah, Anda hanya merasa aman, mengetahui bahwa Anda dapat memberitahu Tuhan apapun. Dia sudah mengetahuinya untuk satu hal yang Anda sudah
cuci untuk satu hal, dan dia masih ingin bersekutu dengan Anda. Dia tidak ingin kesalahan Anda menghalangi jalannya persekutuannya, jadi, jangan biarkan hal-hal itu menghalangi, karena dia tidak membiarkan mereka menghalangi. Itu dimulai dengan mengetahui bahwa dosa-dosa Anda diampuni, keintiman, tumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan oleh, kita ingin menghabiskan waktu bersamanya ketika kita tahu bahwa kita diinginkan, ketika kita tahu bahwa kita diinginkan oleh Tuhan. Mari kita lihat. Biarkan saya membawa Anda ke contoh di sini. Saya benar-benar ingin Anda melihat kehidupan Kristen dimaksudkan sebagai perayaan hubungan. Sebuah perayaan hubungan, dan dalam Lukas pasal 19, lihat ini digambarkan dengan sangat indah dalam hubungan Yesus adalah Zakheus. Dikatakan dalam Lukas bab 19, ayat 1, omong-omong, saya tidak pernah bosan dengan bagian kitab suci ini dan Anda juga tidak akan bosan ketika Anda melihat beberapa hal indah yang ada di sini. Yesus masuk dan melewati Yerikho dan lihatlah, ada seorang pria bernama Zakheus dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai dan dia kaya. Dan dia berkata, dan dia berusaha untuk melihat Yesus dan siapa Yesus, tetapi, tidak bisa karena dia pendek, lekuk orang banyak dan dia pendek. Jadi, dia berlari ke depan dan memanjat pohon sikamor untuk melihatnya, dia akan melewati jalan itu. Dan ketika Yesus datang ke tempat itu, dia melihat ke atas pohon dan melihatnya dan berkata kepadanya, Zakheus, bergegas turun untuk hari ini. Aku harus tinggal di rumahmu. Jadi dia bergegas, dia turun dan dia menerimanya dengan senang hati. Tetapi ketika mereka religius, mereka semua mengeluh mengatakan dia pergi menjadi tamu dengan seorang pria. Siapa yang berdosa? Wow, orang-orang yang merasa benar sendiri. Mereka tidak pernah menginginkan Yesus untuk bersekutu dengan mereka, tidak ingin orang berdosa bersekutu dengan Yesus. Dia telah pergi menjadi tamu dengan seorang pria yang berdosa. Apa itu? Mereka semua adalah orang berdosa. Setidaknya, Zakheus tahu siapa dia, setidaknya dia tahu dia adalah orang berdosa. Bahkan, katanya, Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, terima kasih banyak. Saya katakan apa? Saya memberi Anda dari barang-barang saya kepada orang miskin. Jika saya telah mengambil keuntungan dari siapapun, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesus berkata, Bung, sangat hebat hari ini. Keselamatan telah datang ke rumah orang ini karena dia juga anak Abraham. Mengapa? Karena dia menerima undangan itu. Untuk persekutuan, untuk hubungan, untuk keintiman, Zakheus menerima undangan itu. Saya ingin menunjukkan beberapa hal tentang Zakheus, yang mengingatkan saya, menarik saya untuk ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan dan berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Mendengarkan suaranya. Bahkan hal-hal yang lebih pasti tentang cerita ini yang benar-benar menonjol bagi saya dan saya ingin Anda mendengar ini. Pertama-tama, saya ingin Anda melihat dalam ayat di ayat 4. Itu kuncinya adalah pendek. Alkitab berkata, di ayat 3 itu singkat tentang menjadi pendek. Anda tahu, mengapa itu begitu penting? Kami mengerti bahwa orang ini pendek karena kata pendek tidak sering digunakan dalam Alkitab. Tetapi salah satu dari tempat lain yang tepat, kata yang 23 di mana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, atau semua orang telah berbuat dosa, dan menjadi kurang dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi apa arti sebenarnya dari kata ini untuk menjadi kurang dari semua yang Allah maksudkan untuk kita karena semua orang telah berbuat dosa dan gagal. Jadi ketika mereka mengatakan Zakheus, dia hanyalah seorang pendosa. Mengapa Yesus pergi bersamanya? Dan kita semua adalah pendosa. Dan kita semua gagal. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua hidup kita telah kurang dari yang Tuhan inginkan untuk kita berada di hari ini, yaitu bahwa setiap rahmat dengan Tuhan mengubah semua itu. Ini menerima undangan ini. Saya berdiri di pintu mengetuk. Aku ingin dekat denganmu. Anak laki-laki. Jika ada satu hal baik yang bisa kita ambil dari seluruh musim COVID, adalah kita dipaksa untuk menghadapi kesepian, untuk menghadapi kesendirian, untuk menghadapi dikurung, lockdown dan apapun yang Anda inginkan, bagaimanapun Anda ingin menggambarkannya.
Dan Anda harus memiliki kesempatan untuk memperlambat saja. Peran Anda dalam memperlambat kehidupan dan mengembangkan hubungan Anda dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Dan memandang Tuhan lebih dari sebelumnya. Saya pikir dalam 18, 20 bulan terakhir atau apapun. Saya kira, lebih selaras dengan suara Tuhan, lebih memperhatikan suara Tuhan daripada waktu lain dalam hidup saya yang bisa saya ingat, lebih banyak kejelasan telah datang. Kami tidak mulai membungkam semua suara lainnya. Dan ketika hidup tidak serumit ketika Anda menanggalkan yang rumit dan Anda mengalami kesederhanaan berada di dalam Kristus, menjadi putra atau putri Allah. Saya kira itulah yang telah membantu saya untuk mungkin suaranya selalu berbicara pada tingkat yang sama tetapi mungkin hanya membungkam semua suara lain yang membuat saya benar-benar dapat mendengar dengan kejelasan apa itu Tuhan. Mungkin mencoba memberitahuku selama bertahun-tahun. Bukankah suaranya semakin keras? Itu semua suara lain, menjadi lebih tenang. Dan saya harus memaksa semua suara dalam hidup saya untuk menjadi lebih jadi. Apakah Anda dan dunia mengalami ketenangan? Salah satu hal yang saya suka tentang Natal, bahkan liburan indah yang kita dapatkan dalam beberapa minggu, tapi tenang. Tenang. Hampir membungkam malam hening membuat malam kudus. Itu membuat waktu untuk mendengarkan. Anda dapat mendengarkan suara Tuhan sebaik yang saya bisa. Sebanyak yang aku bisa, saya bisa lebih perhatian tetapi kita semua memiliki kekuatan untuk mendengar suara Tuhan. Yesus berkata, "Kamu adalah domba-dombaku dan domba-dombaku mendengar. Suaraku tidak mengatakan kudusku yang sempurna mendengar suaraku. Dia mengatakan domba saya. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi domba. Yang harus Anda lakukan adalah dilahirkan kembali, menjadi Tuhan dan Anda memiliki hak untuk mendengar suaranya." Tetapi dia berkata, "Zakeus pendek, semua telah berdosa dan gagal." Tetapi itulah yang menyebabkan kita menyadari kebutuhan kita akan hubungan ini dengan Yesus. Mengkompensasi kekurangan kita, Yesus mengkompensasi kita, karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia mulai membawa kita ke dalam tujuan Allah bagi hidup kita, untuk menjadi semua itu. Dia menginginkan kita menjadi seperti saat kita menerimanya. Dan ketika kita membuka hati kita, membuka pintu kita, membuka hidup kita kepadanya. Hal nomor 2 tentang Zakeus yang benar-benar menonjol bagi saya adalah bahwa dia membutuhkan sebuah pohon untuk melihat seperti apa Yesus sebenarnya. Dan, Anda tahu, kita membutuhkan pohon untuk melihat siapa Yesus sebenarnya, seperti pohon yang melambangkan penyaliban Yesus. Dan hanya dengan melihat Yesus di pohon dan menyadari bahwa Yesus tergantung di pohon di kayu salib, kita melihat kasih Allah ditunjukkan dalam hidup kita. Dan aku benar-benar ingin kau melihat ini. Bahwa Anda tidak dapat benar-benar melihat Yesus. Cara Anda perlu melihatnya sampai dia melalui karya salib yang telah selesai. Anda tidak dapat benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan, kecuali melalui salib dan Tuhan tidak dapat memiliki persekutuan dengan kita kecuali melalui salib. Ini adalah ayat yang indah dalam Wahyu, pasal 7 ayat 17, maka ini adalah anak domba. Apakah di tengah tahta? Dan dikatakan, karena anak domba itu berada di tengah-tengah tahta Allah, tetapi sebenarnya gambaran Yesus di surga inilah yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 7. Dan Yesus, sebagai anak domba yang berada di tengah tahta, tetapi kata itu sebenarnya berarti di depan tahta. Kata pusat sebenarnya di depan. Jadi anak domba di depan tahta. Dengan kata lain, mengapa anak domba di depan tahta? Karena satu-satunya cara kita bisa melihat apa adanya, adalah melalui anak domba. Dan satu-satunya cara Tuhan dapat melihat dan mengunjungi kita adalah melalui anak. Jadi jika ini adalah contoh tahta, jika podium ini adalah tahta Tuhan, Yesus tidak kembali ke sini. Yesus tidak. Yesus ada di depan tahta karena satu-satunya cara kita untuk sampai ke Ayah. Jika Ayah duduk di sini di atas tahta, Yesus ada di depan, sehingga melalui Dia, kita dapat memiliki akses ke Bapa, dan Yesus juga di depan Ayah. Sehingga Ayah dapat melihat kita seperti Yesus, Ayah melihat kita, seperti Dia melihat Yesus. Dia melihat kita melalui Yesus. Anak domba dan kita mendapatkan akses ke Bapa melalui anak domba dan Ayah memiliki akses ke kita melalui anak domba. Itulah sebabnya anak domba berada di tengah tahta.
Itulah sebabnya anak domba berada di depan tahta sehingga kita dapat memiliki kedekatan ini hanya melalui pohon. Ketika Yesus mati hanya melalui pohon itu, Zakheus ada di pohon ini karena hanya pohon itu. Dapatkah Anda benar-benar melihat seperti apa Tuhan sebenarnya hanya melalui kematiannya di kayu salib Dia bagi kita untuk kutukan yang digantung di pohon. Dia mengambil pohon itu dan itu melambangkan begitu banyak. Itu melambangkan kasih Tuhan. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan. Itu melambangkan pembersihan dosa-dosa kita. Ini menyajikan runtuhnya dinding antara manusia dan Tuhan yang melanda. Robeknya tabir yang memisahkan kita antara Tuhan dan memberi kita akses ke tempat suci. Pohon itu melambangkan Yesus yang menjadi kutuk agar kita bisa dibebaskan dari kutukan itu. Yesus menjadi dosa, agar kita bisa menjadi kebenaran Yahweh. Yesus menjadi miskin, agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkelimpahan. Tuhanku, saya suka pohon ini. Berarti segalanya. Itulah sebabnya dibutuhkan sebatang pohon untuk Yesus, karena kuncinya adalah melihat seperti apa Yesus sebenarnya. Mengambil sebatang pohon bagi kita untuk melihat seperti apa Dia karena, tidak ada cinta yang lebih besar. Apakah ini bahwa seorang pria memberikan hidupnya untuk teman-temannya, melalui pohon kita melihat kasih Tuhan dengan benar. Kami melihatnya, akurat. Hal berikutnya yang menonjol bagi saya tentang Zakheus adalah dalam ayat 5. Dalam King James Bible Baru Lukas 19. Dikatakan, ketika Yesus datang ke tempat Dia melihat ke atas dan Dia melihatnya. Dan Dia berkata kepadanya, Zakheus turun untuk hari ini. Aku harus tinggal di rumahmu. Hal ketiga yang saya perhatikan tentang Zakheus. Dan hal yang diceritakannya tentang saya tentang Anda adalah Anda tidak bisa pergi. Tanpa disadari oleh Tuhan sebagian dari kita berpikir, sekarang, kita merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang Anda cari. Anda tidak memiliki hubungan yang Anda inginkan. Anda tidak mengalami berkat yang Anda harapkan bisa Anda alami dan Anda merasa seperti Anda telah tiada. Tapi saya punya kabar baik untuk Anda. Ketika dikatakan bahwa Dia melihat ke atas dan Dia melihatnya, Zakheus tidak bisa luput dari perhatian. Demi Tuhan, dan tidak juga. Bisakah Anda dan Tuhan tidak memperhatikan kita sehingga Dia bisa menghukum kita? Dia tidak memperhatikan kita sehingga Dia dapat menunjukkan dosa-dosa kita. Dia tidak memperhatikan kita agar Dia bisa menyerang kita, tetapi Dia tidak memperhatikan kita agar Dia bisa tinggal bersama kita. Dia tidak memperhatikan kita karena Dia ingin datang ke rumah kita dan tinggal bersama kita. Saya suka fakta bahwa Dia ingin tinggal. Saya suka fakta bahwa ketika saya harus tinggal di rumah Anda. Artinya kekekalan. Tuhan ingin tinggal bersamamu selamanya. Dia ingin Anda mengalami kehadirannya yang permanen, kebahagiaan permanennya, kebanggaan permanennya atas Anda, persetujuan permanennya terhadap Anda adalah kehadiran permanen. Itu tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Saya suka ini. Bahwa Anda tidak bisa luput dari perhatian Tuhan. Tidak, hal berikutnya yang ditunjukkan kepada saya adalah bahwa Yesus memperhatikannya. Yesus menatapnya. Yesus mengenalinya. Dia memperhatikannya. Dia mendongak dan melihat. Yesus mengenalinya. Itu Zakheus. Yesus berbicara kepadanya. Bergegaslah, Yesus mengunjunginya. Aku harus tinggal di rumahmu. Pikirkan tentang keindahan ayat ini bagi saya. Yesus memperhatikan, Anda Yesus melihat Anda. Yesus mengenali Anda. Yesus berbicara kepada Anda. Keinginan Yesus. Anda Yesus memperhatikan. Anda Yesus melihat Anda. Yesus mengenali Anda. Yesus berbicara kepada Anda. Keinginan Yesus. Anda Yesus tinggal bersama Anda. Apa anak ayat yang indah. Sungguh ayat ini berbicara. Begitu banyak di hati saya tentang bagaimana Tuhan melihat saya dan bagaimana Tuhan melihat Anda. Anda merasa Dia memperhatikan Anda. Dia melihat Anda. Dia mengenali Anda. Dia berbicara kepada Anda dan Dia bersama Anda karena Dia menginginkan Anda. Jadi, Dia bergegas dan Dia turun dan Dia menerimanya. Dengan senang hati. Dan saya ingin Anda melihat
Yesus berkata kepadanya, kembali di ayat 5. Saya harus tinggal. Dia bilang, aku harus tinggal. Ini adalah suatu keharusan, bukan saya bisa tinggal jika Anda cukup baik. Saya mungkin tinggal jika saya merasa cukup. Saya akan tinggal, tetapi Anda tidak cukup suci. Tidak, Yesus berkata, aku harus tinggal di rumahmu. Saya harus tinggal. Anda ada dalam daftar Yesus. Saya mengatakan kepada kalian tahun lalu ini, kapanpun itu, tetapi Anda berada di daftar wajib Yesus. Setiap orang dari memiliki daftar hal-hal yang harus kita ada hal-hal yang dapat kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita lakukan, tetapi kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, Anda tahu apa? Yesus memiliki daftar yang harus dilakukan. Juga, dan pada daftar yang harus dilakukan adalah tinggal bersamamu. Aku harus tinggal di rumahmu. Tidak, aku mungkin tinggal di rumahmu. Aku akan panggung rumah. Jika Anda melakukannya jika Anda memperlakukan saya kan? Aku bisa tinggal di rumahmu. Jika saya memutuskan untuk memberkati dan mendukung Anda tahu, katanya, saya harus tinggal di rumah Anda. Anda ada di daftar yang harus dilakukan Yesus, Anda ada di daftar yang harus dilakukan Yesus, dan itu membuat dia harus tinggal di rumah saya. Dia tidak. Dan sebenarnya, dia tidak mengatakan, saya harus datang, dan saya harus melihat ke dalam dan saya harus menilai, mana yang di sana dan saya harus datang ke sana. Tidak, dia datang untuk tinggal di sana karena dia ingin bersekutu. Anda datang untuk mengatakan ada karena dia ingin makan bersama. Anda datang untuk tinggal di sana karena dia untuk berbicara dengan Anda datang untuk tinggal di sana. Realitas nyata Yesus, realitas keaslian Yesus, maksud Yesus. Begitu jelas dalam bagian kitab suci ini bahwa dia melihat Anda. Dia melihat Anda, dia memperhatikan Anda, dia berbicara kepada Anda. Dia senang denganmu. Dia tersenyum padamu. Dia ingin Anda. Dia ingin tinggal bersamamu. Anda tidak bisa lepas dari penyelamat cantik yang mencintai Anda dan dia memperhatikan Anda dan memanggil Anda dengan nama. Terima kasih kepada Anda dan ingin tinggal di rumah Anda. Itulah penyelamat kita. Itulah Tuhan kita. Dialah yang telah dijadikan bagi kita hikmat dari Allah, kebenaran, pengudusan dan penebusan. Itulah anak domba yang berdiri sehingga kamu dapat naik tahta. Itulah yang berdiri di depan tahta. Jadi kamu bisa pergi ke Ayah. Ini adalah salah satu yang ingin tinggal dengan Anda. Inilah dia yang disebut anak sulung dari banyak saudara. Inilah yang sebenarnya, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Saya pikir dalam Ibrani pasal 2, mengatakan untuk keduanya 11 untuk keduanya, dia yang menguduskan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu ayah karena alasan itu, tidak malu untuk memanggil mereka saudara mengatakan dia tidak malu memanggil Anda sebagai saudara dan saudari. Dia tidak malu menyebutmu kembarannya. Dia tidak malu menyebutmu kekasihnya. Aku akan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku di tengah-tengah jemaah. Aku akan menyanyikan pujianmu Yesus. Apakah kakakmu? Dan saya ingin Anda pergi dengan pikiran ini. Dia melihat ke atas. Yesus sedang melihat Anda. Dia melihat Zakeus, Yesus memperhatikanmu. Dia memanggilnya dengan nama Yesus, mengenali Anda. Dia berbicara kepadanya. Yesus sedang berbicara kepada Anda. Dan dia bilang aku harus tinggal Yesus menginginkanmu. Dia bilang, aku harus tinggal di rumahmu. Yesus ingin menghabiskan waktu bersama Anda. Dan jika Anda hanya bisa melihat bahwa darah Yesus telah membuka jalan bagi Anda untuk persekutuan, memiliki hubungan, memiliki penyembahan, memiliki pemuridan, melangkah ke kepemimpinan. Semua itu berasal dari keintiman dengan Tuhan yang ingin Anda doakan, tetapi pertama-tama jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, mari kita mulai dari sana. Jika Anda belum pernah menerima Dia sebagai penyelamat dan Tuhan Anda, mari kita berdoa bersama. Ada surga. Ada neraka. Bedanya, siapa yang akan menghabiskan kekekalan dengan itulah yang membuat surga begitu besar Tuhan. Apakah itu yang membuat neraka begitu buruk? Apakah itu milik Tuhan? Tidak ada. Perbedaannya adalah satu-satunya cara adalah dengan menghapus dosa-dosa Anda juga, sehingga Anda dapat menghadap Tuhan yang kudus dan Yesus melakukan pekerjaan itu untuk Anda semua. Memiliki beberapa, yang tersisa untuk kita lakukan adalah menerima Dia. Doakan ini dengan saya jika Anda ingin memastikan Anda akan masuk surga ketika katakanlah Ayah Surgawi. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya dan Tuhan hanya mengatakan itu dengan lantang. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya adalah anak Tuhan. Sekarang jika Anda berdoa-doa itu, selamat, Anda telah menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Kamu adalah saudara laki-lakiku. Kamu adalah saudara perempuanku. Kami adalah keluarga.
Sekarang Tuhan adalah ayah kita dan kita bisa menghabiskan kekekalan bersama. Makan bersamanya, menikmati keberadaannya olehnya, dicintai olehnya, dikenali olehnya, berbicara dengannya, mendengar darinya, tinggal bersamanya. Itulah hubungan indah yang baru saja Anda jalani. Beritahu saya bahwa Anda berdoa-doa ini. Ada tempat yang bisa Anda kunjungi di situs web. Anda akan melihat mendapatkan buku itu. Anda dapat mengunduhnya. Di mana saja di dunia ini benar-benar gratis, kekuatan kehidupan baru. Ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan ini dan selanjutnya selain mendapatkan itu, silakan dapatkan itu benar-benar gratis. Tetapi langkah selanjutnya bagi kita semua adalah tetap terhubung dan membawa firman ini bersama kita dan menyadari, tidak ada lagi dinding antara Tuhan dan Anda sekarang dapat menghabiskan waktu dan menikmati hubungan Anda dengan Tuhan. Aku cinta kalian. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus. Saya akan melihat Anda di kebaktian. Tuhan memberkati.